Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya lah kami dari kelompok 4 dapat menyelesaikan tugas kelompok kami, yaitu membuat video pemaparan materi. Berdirinya saya di sini, saya sebagai moderator dari kelompok 4. Kami selaku kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul menganalisis pasar bisnis. Anggota kelompok saya yaitu ada Sumiati 5 tahun, Putri Adaka, Silvani, Muhammad Agung, dan Restu Hairul Umam. Baiklah, penyampaian materi akan dibawakan oleh teman-teman saya tersebut. Saya persilakan yang pertama yaitu Sumiati 5 tahun. Baiklah, terima kasih kepada moderator sudah memberikan kesempatan kepada saya. Saya akan memaparkan materi yang berjudul menganalisis pasar bisnis. Pembelian organisasional. Menurut para ahli pemasaran, pembelian organisasional adalah proses pembelian keputusan yang dilakukan oleh organisasi formal untuk menetapkan kebutuhan akan barang dan jasa yang perlu dibeli serta mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memilih alternatif antara mereka dan pemasok. Pasar bisnis versus pasar konsumen. Pasar bisnis terdiri dari semua organisasi yang memperoleh barang dan jasa yang digunakan dalam memproduksi barang dan jasa lainnya yang dijual, disewa, atau dipasok pada pihak lain. Instruksi utama yang membentuk pasar bisnis adalah pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, perusahaan, manufaktur dan konstruksi, transportasi, komunikasi, sarana umum, perbankan, keuangan, dan asuransi, distribusi, serta jasa lain. Semakin uang dan jenis produk yang terlibat dalam para pembelian bisnis dibanding penjualan ke para pembelian konsumen. Perhatikan proses untuk memproduksi, menjual sepasang sepatu yang sederhana. Pengumpulan kulit harus menjual kulit. Penyamak yang menjual kulit kepada pembuat sepatu, yang menjual sepatu ke pedagang besar, yang menjual sepatu ke pengecara, yang di akhirnya menjual ke konsumen. Masing-masing pihak dalam rantai pasokan itu juga harus membeli banyak barang dan jasa lainnya. Situasi pembelian. Pembelian bisnis harus memutuskan banyak hal sebelum melakukan pembelian. Jumlahnya tergantung pada situasi pembelian, seperti kompleksitas masalah yang dihadapi, seberapa baru persyaratan pembelian, jumlah orang yang terlibat, dan waktu yang diperlukan. Ketiga jenis situasi pembelian itu adalah pembelian kembali langsung, pembelian kembali modifikasi, dan tugas baru. 1. Pembelian kembali langsung, yaitu dalam pembelian kembali langsung, Departemen Pembelian memesan kembali persediaan seperti persediaan kantor dan bahkan bahan kimia. Curah secara rutin dan memilih pemasok dan daftar yang telah disetujui. 2. Pembelian kembali modifikasi, yang membeli ingin modifikasi spesifikasi produk, harga, kebutuhan pengirim, atau syarat lain. 3. Tugas baru, yaitu pembelian membeli produk atau jasa untuk pertama kali, bangunan kantor, sistem keamanan baru. Baiklah, materi selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Putri Adaka. C. Penentuan target pusat pembelian. Untuk membidik usaha mereka dengan tepat, pemasar bisnis harus mengetahui siapa peserta utama dalam pengembalian keputusan. Apa keputusan yang mereka pengaruhi, sejauh apa pengaruh mereka, dan apa kriteria evaluasi yang mereka gunakan. Pemasar bisnis tidak selalu tahu siapa persis jenis dinamika kelompok yang terjadi sepanjang proses pengembalian keputusan. Penjual kecil berkonsentrasi untuk menjangkau influencer kecil. Penjual besar melakukan multilevel yang mendalam untuk menjangkau peserta sebanyak mungkin, dan perusahaan pun harus mengadakan program komunikasi
perusahaan mereka untuk menjangkau pengaruh pembelian yang tersembunyi serta terus memberikan informasi kepada pelanggan yang sudah ada. B. Tahap-tahap proses pembelian. 1. Pengenalan masalah. Proses pembelian dimulai ketika seseorang di dalam perusahaan menyadari adanya masalah atau kebutuhan yang dapat diatasi dengan cara memperoleh barang atau jasa. Yang kedua, deskripsi keputusan umum dan spesifikasi produk. Pembeli menentukan karakteristik umum dari barang yang diperlukan berikut kuantitasnya. Untuk barang-barang standar, hal ini sederhana. Untuk barang-barang kompleks, pembelian akan bekerja sama dengan pihak lain, pengguna untuk mengidentifikasi karakteristik seperti kehandalan, durabilitas, atau harga. Pemasar bisnis dapat membantu dengan menerangkan bagaimana produk mereka memenuhi atau bahkan melebihi kebutuhan pembeli. 3. Pencarian pemasok. Pembeli berusaha mengidentifikasi pemasok yang paling tepat melalui direktori perdagangan, kontrak dengan perusahaan lain, iklan dagang, pameran dagang, dan internet. Mulai maraknya pembelian melalui internet mempunyai implikasi yang luas bagi pemasok dan akan mengubah bentuk pembelian di tahun-tahun mendatang. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Silvani. 4. Pengumpulan proposal. Pembeli mengundang pemasok yang lolos untuk menyerahkan proposal. Jika barang yang dicari kompleks atau mahal, pembeli akan meminta proposal tertulis yang rinci dari setiap pemasok tersebut. Setelah mengevaluasi proposal, pembeli akan mengundang beberapa pemasok untuk melakukan presentasi resmi. Yang kelima, pemilihan pemasok atau vendor. Sebelum memilih pemasok, pusat pembeli akan menyebutkan atribut pemasok yang diinginkan dan menunjukkan mana yang menjadi prioritas. Untuk menentukan peringkat dan mengidentifikasi pemasok yang paling menarik, pusat pembeli sering menggunakan model evaluasi pemasok. Yang keenam, spesifikasi pesanan sampai rutin. Setelah memiliki para pemasok, pembeli tersebut merundingkan pesanan akhir, merinci spesifikasi teknis, jumlah yang dibutuhkan, waktu penyerahan dan yang diharapkan, kebijakan pengembalian, garansi, dan seterusnya. Dalam kasus barang perawatan, perbaikan, dan operasi, para pembeli semakin mengarahkan ke kontrak borongan daripada pesanan pembeli periodik. Yang ketujuh, tinjauan kinerja. Pembeli meninjau kinerja pemasok terpilih secara berkala dengan menggunakan salah satu dari 3 metode ini. Pembeli dapat menghubungi pengguna akhir dan meminta penilaian dari mereka. Pembeli dapat menentukan peringkat pemasok berdasarkan beberapa kriteria dengan menggunakan metode nilai timbang. Atau pembeli dapat menggabungkan biaya kinerja yang buruk untuk menghasilkan biaya pembeli yang disesuaikan termasuk harga. Tinjauan kinerja bisa membuat pembeli melanjutkan, memodifikasi, atau mengakhiri hubungan pemasok. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Agung. Saya mengelola hubungan pelanggan bisnis ke bisnis. Yang pertama, 4. Koordinasi vertikal. Sebagian besar riset mendukung koordinasi vertikal yang lebih besar antara mitra pembelian dan penjual, sehingga mereka tidak hanya sekedar bertransaksi, tetapi terlibat dalam kegiatan yang menciptakan nilai yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Membangun kepercayaan adalah salah satu syarat hubungan jangka panjang yang sehat. Gagasan pemasaran. Membangun kepercayaan dan kredibilitas perusahaan menyebutkan beberapa dimensi kunci terhadap kepercayaan semacam itu. Pengetahuan yang khusus dan relevan dengan mitra hubungan juga merupakan penting dalam kekuatan ikatan antara perusahaan yang bermitra. Salah satu studi historis tentang 4 hubungan bisnis ke bisnis yang sangat berbeda menemukan bahwa beberapa faktor dengan mempengaruhi ketergantungan antara mitra dan atau ketidakpastian lingkungan mempengaruhi perkembangan hubungan antara mitra bisnis. Yang kedua, hubungan bisnis risiko dan oportunisme. Investasi khusus adalah pengeluaran yang dirancang khusus untuk perusahaan tertentu dan mitra rantai nilai. Investasi ini membantu perusahaan menumbuhkan laba dan mencapai positioning mereka. Namun investasi khusus juga mempunyai risiko bagi pelanggan maupun pemasok. Teori transaksi dari ilmu ekonomi menyatakan bahwa karena sebagian investasi ini bermasalah, investasi ini mengunci perusahaan yang membuatnya menjadi hubungan tertentu. Informasi, biaya, dan proses yang sensitif mungkin harus dipertukarkan. Pembeli mungkin rentan untuk bertahan karena biaya peralihan. Pemasok mungkin lebih rentan untuk bertahan di kontrak di masa depan karena aset yang didedikasikan atau eksplorasi teknologi pengetahuan. Oportunisme adalah salah satu bentuk kecurangan atau pengurangan pasokan terhadap suatu kontrak implisit atau eksplisit. Oportunisme dapat
dapat terjadi ketika pembeli tidak dapat mengamati kinerja pemasok dengan mudah. Pemasok dapat menghindari atau berbuat curang dan tidak mengantarkan nilai yang diharapkan. Oportunisme menjadi masalah karena perusahaan harus mendedikasikan sumber daya untuk pengendalian dan pengawasan yang sebenarnya dapat dialokasikan untuk tujuan yang lebih produktif. Selanjutnya saya akan serahkan kepada pemateri selanjutnya, Restu. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Kesimpulan 1. Pembelian organisasi merupakan proses pengembalian keputusan di mana melalui ini organisasi formal menetapkan perlunya membeli produk dan jasa, lalu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memilih di antara merek dan pemasok alternatif. Pasar bisnis terdiri dari semua organisasi yang mendapatkan barang dan jasa yang digunakan untuk membuat produk atau jasa lain yang kemudian dijual, disewakan, atau dipasok ke organisasi lain. 2. Dibandingkan pasar konsumen, pasar bisnis biasanya mempunyai pembeli yang lebih sedikit namun lebih besar, hubungan pelanggan pemasok yang lebih dekat, dan pembeli yang lebih terkonsentrasi secara geografis. Permintaan dalam pasar bisnis diturunkan dari permintaan di pasar konsumen yang berfluktuasi tergantung siklus bisnis. Meskipun demikian, total permintaan untuk banyak barang dan jasa bisnis dapat dikatakan tidak elastis terhadap harga. Pemasar bisnis harus menyadari peran pembeli profesional dan pihak yang mempengaruhi mereka. Perlu dilakukannya telepon penjualan dan arti penting pembelian langsung, keuntungan bagi kedua belah pihak, dan penyewaan jangka panjang. 3. Pembeli bisnis harus memutuskan banyak hal sebelum melakukan pembelian. Jumlahnya tergantung pada situasi pembelian, kompleksitas masalah yang dihadapi, seberapa baru persyaratan pembelian, jumlah orang yang terlibat, dan waktu yang diperlukan.